Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, kita akan sama-sama bergabung dengan rekan Gati Kamka yang akan memaparkan infografik. Silahkan, Gati. Iya Tasya, kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dampaknya terlihat dari jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, terdapat peningkatan PHK yang cukup signifikan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dan bulan Agustus 2024. Berikut daftar 5 provinsi dengan jumlah PHK tertinggi. Ya, kita akan lihat jumlah PHK tertinggi di 5 provinsi di Indonesia, yaitu dapat kita saksikan bersama Provinsi Bangka Belitung mengalami lonjakan PHK paling tinggi pada Agustus tahun 2023. Tenaga kerja yang di PHK hanya berjumlah 33 tenaga kerja, sementara di Agustus 2024 jumlahnya menjadi 1.807 tenaga kerja. Posisi kedua diduduki Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana terjadi kenaikan sebesar 672,5%. Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ketiga dengan kenaikan 584,91%. Di mana tahun ini jumlah tenaga kerja yang di PHK berjumlah 363 tenaga kerja. DKI Jakarta berada di urutan keempat dengan kenaikan tenaga kerja yang di PHK sebanyak 7.469 tenaga kerja di tahun 2024. Dan di posisi kelima ada Provinsi Sumatera Utara, di mana jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak 539 tenaga kerja. Dan selanjutnya kita akan melihat grafis tenaga kerja yang mengalami PHK di sepanjang tahun 2024. Di mana di bulan Januari yaitu sebesar 3.332 dan meningkat juga pada bulan Februari di 7.694. Sedangkan di bulan Maret meningkat juga di 12.395. Untuk bulan April 18.829, meningkat kembali di bulan Mei sebesar 27.222, untuk bulan Juni 32.064, di bulan Juli 42.863, melonjak kembali untuk di bulan Agustus 46.240, dan yang terakhir kembali melonjak di 5.995. Ya, itulah tadi pemirsa grafis tenaga kerja yang mengalami PHK di sepanjang tahun 2024. Kembali ke Tasya dan juga Doni. Baik, terima kasih Gati Kamka untuk infografiknya. Kita lanjutkan perbincangan. Jadi tadi kalau kita sama-sama menyaksikan, Mas Saidiman, Jakarta itu angka tingkat penganggurannya meroket hampir mencapai 600%. Jadi ini angka yang sangat tinggi sekali. Dan kemudian kita menyaksikanlah janji-janji dari paslon-paslon itu. Apa yang kira-kira menurut Mas Saidiman menarik untuk dikritisi, tapi juga penting untuk pemilih menilai mana yang realistis dan mana yang tidak? Ya, betul. Ini menarik juga ya, di dalam survei LSI kemarin itu ditemukan bahwa persoalan yang paling mendesak menurut warga Jakarta itu ada 3 lah setidaknya. Yang pertama itu adalah harga-harga kebutuhan pokok, kemudian sulit mencari lapangan kerja, baru yang ketiga itu banjir. Biasanya kan kalau kita bicara Jakarta selalu 2 yang disebut, banjir dan macet. Transportasi. Iya. Ini sekarang ini banjir nomor 3. Yang paling utama adalah yang berhubungan tadi soal nomor 3 karena sudah nggak penting atau sudah terbiasa. Mungkin kan ya kita juga harus secara objektif melihat memang ada perubahan ya. Moda transportasi publik itu mengalami perbaikan. Ada LRT sekarang, ada MRT, ada Transjakarta yang tersambung, Trans Jabodetabek dan seterusnya. Memang ada sedikit perubahan lah di transportasi di Jakarta. Tapi 2 persoalan ini saya kira baru ini. Jadi yaitu tadi soal harga kebutuhan pokok dan sulit mencari lapangan kerja. Jadi saya kira data tadi yang dikemukakan itu terkonfirmasi di dalam survei opini publik. Ini publik yang ditanya, gimana Anda melihat apa persoalan di Jakarta aja. Karena itu menurut saya penting ya bagi para calon untuk kemudian mengadres persoalan ini. 2 persoalan atau setidaknya 3 ya. Jadi tidak lagi, tentu persoalan transportasi itu juga hal yang sangat penting ya. Tetapi fokus utama atau pemberian porsi yang cukup banyak perlu diberikan pada bagaimana mengatasi persoalan harga-harga tadi dan kesulitan warga. Terus relate dengan janji-janji calon nggak? Misalnya kalau RK menjanjikan selama 5 tahun kepemimpinannya ada 1 juta lapangan kerja.
Ya. Kemudian Kun lebih fokus ke soal digitalisasi warga dalam aktivitas, dan Pramono mengembangkan UMKM. UMKM. Ya saya kira iya ya, mereka membahas. Kita lihat misalnya Pramono Anung, salah satu yang ingin didorong adalah bagaimana misalnya menghadapi Gen Z itu bukan langsung memberikan sesuatu gitu ya, tapi membuka ruang ya, dengan misalnya membuka apa itu namanya balai rakyat atau sampai ke level kelurahan. Kan itu sebenarnya dalam perspektif pasangan nomor 3, terutama Gen Z dan juga kelompok milenial ini, yang paling penting itu adalah mereka ini kan kreatif, inovatif, jadi memberi ruang bagi mereka untuk memaksimalkan kreativitas itu yang penting. Nah ini agak beda misalnya perspektifnya dengan Pak Ridwan Kamil. Jadi kita lihat di sini ada perdebatan sebetulnya ya. Bagi Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, mereka melihat bahwa ini ada persoalan PHK misalnya untuk kelompok Gen Z, karena itu harus diberi bantuan selama 3 bulan pertama, kemudian diberi ruang misalnya co-working spaces itu digratiskan, kemudian dikasih kopi agar mereka bisa lebih maksimal juga memaksimalkan kreativitas. Gen Z itu beda ya, cara bekerja, cara berpikir, cara bertindak. Bagaimana sebagai seorang ibu yang memiliki Gen Z? Saya masih Gen Z sebenarnya. Karena kalau tadi kita kritisi soal data ya Tasya ya, artinya tingkat PHK yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia itu kan memang cukup tinggi. Tapi kalau kita mau fair juga ya Mas Ediman ya, perlu juga kita analisa lebih jauh kenapa dia di PHK. Kalau memang itu karena perusahaannya tutup, pasti itu kan masalah ekonomi, baik ekonomi global ataupun ekonomi dalam negeri gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka menyoroti soal Gen Z yang memiliki gaya dan cara bekerjanya yang berbeda, tentu harus ada opsi lain gitu loh dalam memberikan ruang bagi Gen Z. Karena kan Gen Z ini kan lagi jadi apa istilahnya, jangan hanya dipakai suaranya doang gitu loh. Iya betul. Anda melihatnya seperti apa? Ya mungkin saja, misalnya kan ini memang generasi yang mereka hidup dalam ruang yang berbeda. Misalnya kalau dibandingkan dengan kelompok milenial lama atau kita lah ya. Nggak apa-apa loh Mas Aidiman, bilang aja kita. Oh kita milenial ya, lebih baik milenialnya daripada Gen X ya. Iya betul. Kalau generasi sebelumnya kan mereka menghadapi atau berada di dalam pernah hidup ya di dalam ruang yang tidak terlalu bebas gitu ya. Akses informasi masih kurang, mau baca buku saja dibatasi gitu ya. Tapi Gen Z sekarang kan langsung hidup di dalam ruang yang bebas dan berinteraksi dengan dunia internasional dengan sangat cepat. Connected-nya sangat connected dengan dunia global begitu ya. Iya betul. Karena itu kemudian kalau ada perbedaan karakter misalnya, termasuk karakter di dalam pekerjaan, ya mungkin itu sesuatu yang ya memang dunianya berbeda gitu ya. Sehingga mereka mungkin melihat ya di dunia luar sana yang disebut pekerjaan itu kan sangat rigid gitu ya. Gajinya bahkan mungkin kalau di luar negeri kan bukan per bulan tapi per jam gitu ya, orang dikasih insentif. Iya, tapi menarik ya Mas Aidiman. Jadi saya baru kemudian tersadar bahwa beberapa program dari paslon yang kemudian terkesan memang lebih berfokus pada mentalitas, itu sebenarnya ada hubungannya juga dengan bagaimana menciptakan lapangan kerja begitu ya. Jadi menciptakan suasana yang nyaman dan penuh dengan mindfulness itu hubungannya juga dengan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang cukup diminati oleh para Gen Z ini begitu ya kira-kira Mas Aidiman. Atau mungkin juga isunya bukan sekedar negara menciptakan lapangan kerja, tetapi memberi ruang bagi mereka untuk kemudian menciptakan lapangan kerja sendiri gitu ya, menciptakan tempat-tempat kerja sendiri. Jadi melahirkan entrepreneur ya. Entrepreneur dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang menurut saya generasi yang karena lahirnya berbeda, mereka hidup di dalam dunia yang agak berbeda sehingga karakternya ini agak berbeda. Nah, ini bicara soal Gen Z, kita tadi saya katakan jangan hanya dipakai suaranya saja pada saat ada pesta demokrasi. Tetapi Mas Aidiman melihat bagaimana pola pikir Gen Z itu kemudian dia bisa diedukasi tentang program-program yang dikampanyekan oleh para calon ini. Mungkin ini kan pasangan calon ini kan bukan Gen Z ya, tapi mereka harus menerjemahkan sesuai dengan frekuensi anak Gen Z. Nah, Gen Z sendiri menerima edukasi dari paslon itu seperti apa gitu loh? Ya, ini saya kira ini menarik ya. Yang pertama adalah Gen Z ini tadi punya karakter sendiri. Yang kedua jumlahnya sangat besar. Gitu. Di Jakarta
mereka yang berumur 40 tahun ke bawah mungkin sekitar 65%. Iya, termasuk saya maksudnya kan. Jadi sangat kita. Jadi sangat besar. Jadi kalau secara politik ini tentu sangat penting ya 65%. Tetapi mereka juga punya isu sendiri. Menurut saya juga, saya tadi mengatakan bahwa mereka ini hidup dalam keterbukaan informasi, mereka akses informasi. Betul. Sehingga multi-channel learning mereka. Sehingga program-program dari pasangan calon saya kira juga mereka dengan mudah gitu ya mengamati. Sudah dikuliti, sudah dipelajari begitu ya. Dipelajari mana yang sesuai dengan harapan mereka dan seterusnya ya. Misalnya kalau kita lihat kemarin di secara nasional misalnya ya, Pak Jokowi itu kan approval ratingnya sangat tinggi gitu ya, bahkan pernah 83%. Walaupun dulu Pak SBY lebih tinggi, pernah 85%. Iya, betul. Tetapi kalau kita breakdown dari aspek demografinya, usianya, itu ternyata yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi itu lebih banyak dari Gen Z dan milenial dibanding generasi yang lama. Lebih tua. Gitu ya. Lebih tua. Jadi mungkin ini juga bagian dari karakter yang berbeda. Kalau lama kan generasi lama yang pernah hidup dalam rezim yang diktator, itu kan agak selalu curiga gitu terhadap apa yang dibaca. Ada pikiran konspiratif gitu ya, karena kita pernah hidup dalam masa itu di mana apa yang terlihat di depan itu sebenarnya berbeda dengan yang sebenarnya. Nah, generasi ini tidak mengalami itu sehingga mereka melihat ada jembatan dibangun, ada jalan dibangun. Oke, ini bagus. Ada ya lebih simple cara menilainya menurut saya ya. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa tokoh seperti Pak Jokowi ya populer di kalangan mereka. Iya. Nah, kalau Anda melihat 3 pasang calon gubernur wakil gubernur Jakarta, bagaimana gaya komunikasi mereka mengeduket Gen Z tadi itu? Artinya program-program mereka harus membumi di kalangan anak muda tadi. Ya, betul. Bahasanya bagaimana ya kan? Sehingga oke lah kita tutup mata dulu dari hasil survei yang tadi kita perdebatkan itu. Tetapi nanti kan kuncinya di bilik suara ini, Mas. Ya, betul. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan kepada 3 pasang calon ini? Yang pertama adalah walaupun ketiga-tiganya ya berasal dari generasi yang lama, tetapi saya kira perlu masuk ke alam pikiran. Mereka berusaha generasi. ya. Kalau sekarang menurut ya? Mas Saidiman sudah terlihat belum usahanya untuk turun ke generasi yang lebih muda? Menurut saya berusaha. Cuman kadang-kadang generasi lama ini menurut saya keliru di dalam menafsirkan apa yang dipikirkan oleh generasi Iya. seolah-olah memakai bahasa itu ya memakai bahasa gaul. Iya. Padahal tidak sesederhana itu ya. Tidak sesederhana itu. ya. Tapi mereka juga bicara sesuatu yang substansial. Iya. Misalnya kalau kita tanya apa isu utama yang diperhatikan. Ada 3 biasanya muncul. Pertama soal pekerjaan, karena itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka. Yang kedua isu-isu yang terkait dengan persoalan sosial, soal kebebasan, soal lingkungan. Itu juga menjadi perhatian mereka. Soal akuntabilitas, soal korupsi, itu juga mereka perhatikan. Karena itu kalau ingat dulu waktu ada isu RKUHP yang kelihatannya waktu itu akan negara mau masuk intervensi ke dunia individual, ke dunia privasi gitu ya, itu ada aspek kebebasan di sana yang terancam. Gen Z ini keluar, demonstrasi gitu ya, besar-besaran di berbagai kota. Jadi ini isu yang mereka pikirkan sangat penting ya, termasuk isu-isu lain, isu-isu sosial. Tidak langsung menyangkut mereka, tetapi menyangkut publik itu juga diperhatikan. Jadi tidak selfish juga ya, tidak individual hanya memikirkan pekerjaan saja, tetapi juga isu inequality, isu kebebasan, isu lingkungan dan sebagainya itu dipikirkan juga. Jadi saya ingin mengatakan bahwa isu-isu yang substansial itu juga diperhatikan. Jadi bukan yang harus didekati, cara mendekati mereka bukan hanya dengan bungkusnya saja, cara penyampaiannya, tetapi yang substansi juga saya kira penting. Oke. Yang belum kita bahas Mas Saidiman adalah bagaimana ada sebenarnya calon independen di sini yang angkanya mungkin kalau kita lihat baik LSI maupun Poltreking tuh LSI 6,6, kemudian di Poltreking 3,9%. Sangat jauh sebenarnya dari 2 paslon lain, tapi kalau Anda melihatnya peran mereka di sini apakah hanya sebagai penggembira atau jangan diremehkan? Saya kira jangan diremehkan ya, karena ini Jakarta ini sangat dinamis. Jadi kita punya pengalaman di mana perubahan suara itu bisa terjadi setiap saat. Apa tadi Mas teori yang kasihan sama yang sepi? Underdog ya. Kalau underdog efek penting, mestinya pasangan nomor 2 ini naik. Setelah sebulan lalu masih di bawah, gitu. Tapi kan tidak mengalami. Atau misalnya kalau teori bandwagon effect,
Mestinya sebelumnya Pak Ridwan Kamil di atas, di survei LSI awal September itu paling atas. Survei LSI terakhir turun gitu. Kan itu tidak terjadi gitu. Iya. Mestinya dia nambah gitu. Iya, sepanjang dari masa kampanye hingga per hari ini belum ada isu-isu yang terlalu, kalau kita membandingkannya dengan 2017 ya, karena kita punya memori 2017. Atau jangan-jangan kemarin yang viral mengenai kartu janda itu lumayan cukup mempengaruhi tidak Mas Saidiman menurut? Kartu janda ya? Iya, kartu janda, bagaimana janda menurut Pak Suswono harusnya menikahi pemuda pengangguran yang kemudian jadi viral di media sosial? Itu belum dicek ya, tapi menurut saya itu menarik juga ya, tiba-tiba muncul ya. Jangan-jangan itu gimmick ya? Mungkin juga gimmick atau mungkin tapi itu gimmick yang mencederai karena memang kemudian itu bisa diterima dengan sangat negatif ya. Iya, berasal dari alam pikiran Pak Suswono yang berada di PKS misalnya, mungkin di Partai Keadilan Sejahtera punya cara pandang sendiri ya soal isu gender misalnya, atau isu-isu yang terkait itu. Oke. Kita sekarang akan sambil kita akan coba menyiapkan sebuah paket. Tapi saya masih penasaran tadi Tasya soal bagaimana calon independen tadi. Ya, artinya Mas Saidiman, apakah Anda melihat akan ada semacam apa itu namanya efek yang dia tiba-tiba membal gitu? Masih bisa rebound seperti itu. Dalam waktu 1 bulan ini gitu. Apapun bisa terjadi ya Mas? Atau memang angkanya kira-kira akan bertahan di situ-situ aja dan tidak akan ada efek yang mengejutkan? Biasanya kita kalau bicara elektabilitas itu selalu didahului oleh 2 hal. Yang pertama itu adalah kedikenalan. Apakah dia dikenal atau tidak? Ini yang paling fundamental. Kalau dikenal saja tidak, bagaimana orang bisa milih? Itu yang membuat pasangan independen ini agak berat ya memang angkanya untuk naik. Sekarang ini baru dikenal 26,7%. Pak jauh ya. Dharma Pongrekun. Bandingkan misalnya dengan Ridwan Kamil yang sudah dikenal 94%. Rano Karno sudah 96%. Pramono Anung 61%. Jadi kedikenalan yang paling fundamental, dikenal saja tidak, ini agak susah untuk kemudian. Artinya ketika suaranya pun didistribusikan ke 2 paslon lain nggak terlalu signifikan begitu? Nggak terlalu signifikan. Dan ini jadi tidak salah dong kalau saya pinjam kata Tasya, ini penggembira aja atau gimana? Ya tapi kan mereka secara resmi ikut kan. Pasti juga melakukan, dan saya lihat di jalan-jalan juga ada kampanye dan seterusnya. Dan jangan lupa, dikenal saja pun itu sebenarnya tidak cukup. Setelah dikenal harus disukai. Jadi diterima gitu keberadaannya. Nah ini yang fundamental saja belum. Ini dua step lagi kemudian menuju dipilih gitu. Jadi saya kira persoalan utama dari calon independen ini dua-duanya, yang nomor 1 maupun nomor 2 itu kurang dikenal. Nah ini kalau begitu ada kesenjangan. Tapi yang kita mau bahas ini bukan kesenjangan calon ya, tapi kesenjangan